Di saat para penentang pemerintah yang menyebut dirinya kelompok kritis terus menyuarakan penolakan mereka terhadap program makan bergizi gratis serta koperasi desa Kelurahan Merah Putih, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia justru mendukung pelaksanaan kedua program prioritas nasional ini. Dukungan Kadin ini terungkap dalam pertemuan 150 pengurus Kadin pusat dan daerah serta perwakilan asosiasi-asosiasi pengusaha yang ada di Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta akhir Juli lalu. Di antara para pengurus Kadin ini hadir konglomerat James Riyadi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang luar negeri yang sempat disapa Prabowo dengan gunawannya. Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri, Saudara James Riyadi, yang urusan luar negeri dikasih Pak James supaya ongkosnya berkurang untuk Kadin. Soalnya pakai pesawat sendiri. Sebagai catatan, Kadin Indonesia merupakan kamar dagang yang menghimpun seluruh pengusaha di berbagai sektor serta menaungi asosiasi-asosiasi pengusaha yang jumlahnya mencapai ratusan. Kadin Indonesia didirikan 39 tahun yang lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Dalam undang-undang tersebut, menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, dijabarkan bahwa selain menjadi wadah dunia usaha, Kadin juga harus menjadi mitra strategis pemerintah. Undang-undang itu juga mengamanatkan bahwa Kadin Indonesia harus menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi azas kekeluargaan, gotong royong, demokrasi ekonomi, dan ekonomi kerakyatan. Dalam kaitan itulah, Kadin menyampaikan komitmennya untuk ikut berpartisipasi dalam program ekonomi kerakyatan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Karena pengusaha-pengusaha di berbagai daerah yang terhimpun dalam Kadin Indonesia memiliki potensi untuk ikut mengembangkan KDKMP. Pak Presiden, yang kami sadari, ini semua kami rasakan sampai ke pelosok daerah yang Bapak nanti akan dengarkan, bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam program ekonomi yang Bapak Presiden canangkan. Dan juga sekarang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, ada di 80.000 titik, kami melihat bahwa ini juga merupakan kesempatan kerjasama antara pemerintah dan Kadin, paling tidak dari sisi sertifikasi dan pelatihan, syukur-syukur bisa dalam sisi ekonomi atau perdagangan. Peran serta Kadin Indonesia dalam program Pro Rakyat sudah berlangsung sejak pertama kali program tersebut dicanangkan Presiden Prabowo. Di antaranya program pembangunan dan penyaluran kredit perumahan rakyat atau KPR 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Juga program pemeriksaan kesehatan gratis dan makan bergizi gratis atau MBG. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Kadin sebenarnya sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan program MBG dengan membentuk Satgas MBG Gotong Royong. Satgas MBG ini telah berkontribusi di 866 dapur MBG yang 128 dapur diantaranya berada di daerah 3T. Sebagai pelaku ekonomi, Kadin dapat melihat bahwa MBG memiliki multiplier efek atau efek berganda pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat. Sebab berdasarkan riset UNICEF, ujar Anindya Bakri, setiap dolar yang dikeluarkan untuk program makan bergizi gratis dapat menghasilkan keuntungan ekonomi di kalangan rakyat antara 3 sampai 15 dolar. Dan kami melihat apabila kita bekerja sama, ini suatu hal yang mungkin sekali dilakukan. Dan kami juga mencatat, Pak, bahwa upaya dari pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penguatan daripada program-program yang ada sangat positif dan diterima oleh pasar dan bisa dilihat daripada hasil daripada reaffirmation dari rating-rating yang kita lihat dari lembaga dunia. Jika Kadin yang sudah berpengalaman di bidang dunia usaha dapat melihat adanya efek positif MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, maka menjadi aneh rasanya bila para pengkritik pemerintah yang bukan pelaku ekonomi menganggap MBG sebagai pemborosan dan dapat menggerus perekonomian negara. Para pengkritik pemerintah tampaknya membutakan diri terhadap data dan fakta yang menunjukkan terserapnya hasil-hasil pertanian, peternakan, dan UMKM lokal
oleh program MBG yang membuat para petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM meningkat kesejahteraannya. Begitu pula dengan pesimisme tentang perekonomian Indonesia yang disebarkan oleh para penentang pemerintah ke masyarakat, ternyata sangat berkebalikan dengan optimisme Kadin. Kadin optimis atas upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini berada di atas 5% per tahun. Sehingga Kadin pun berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi menuju 8%, seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Saya sangat terima kasih, saya sangat gembira, saudara-saudara. Dari awal pemerintah yang saya pimpin, saudara menunjukkan niat ingin bekerja sama dan ingin berjuang bersama untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara. Pembangunan bangsa adalah usaha besar, di mana untuk awalnya memang, bukan awalnya, dasar sebetulnya adalah masalah yang paling krusial adalah masalah ekonomi. Kadin Indonesia bukan penonton yang pasif seperti para penentang pemerintah yang hanya bisa mengkritik dan menghasut masyarakat. Tetapi Kadin Indonesia adalah himpunan pengusaha yang aktif membantu pemerintah memajukan perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 92% produk domestik bruto atau PDB Indonesia berasal dari konsumsi masyarakat, investasi swasta dan hasil ekspor, dan Kadin ikut andil dalam meningkatkan investasi swasta, industrialisasi, serta membangun pemerintah memperlancar masuknya investasi luar negeri ke Indonesia. Presiden Prabowo sangat gembira dan berterima kasih kepada Kadin Indonesia yang telah berjuang bersama pemerintah untuk kebaikan bangsa dan negara, terutama karena masalah dasar dan masalah paling krusial sebuah bangsa adalah masalah ekonomi. Dengan demikian, masyarakat seharusnya lebih percaya pada optimisme Kadin mengenai kondisi ekonomi Indonesia, karena mereka merupakan para pelaku ekonomi yang bekerja berdasarkan data dan fakta sebenarnya. Sedangkan para penentang pemerintah yang doyan menghasut masyarakat serta menebarkan pesimisme dan ketakutan, kerjanya hanya memutarbalikkan fakta. Men of our time.